Kalau ibu masjid Al-Hakim bila gading bermain Permata. Ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang paling penting sehat kantornya. Itu dia. Mudah-mudahan istiqomah di dalam beribadah, di dalam kebaikan. Mudah-mudahan putra putri kita jadi putra putri yang baik. Rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang tenteram, yang damai, yang bahagia, yang berkecukupan, yang sakinah mawaddah dan warahmah. Salawat dan salam kepada senantiasa Allah curah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, dan kita dan orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan yang akan mendapatkan syafaat dari Dia mulia mahalan. Ibu sekalian, hari ini akan bahas sedikit. Temanya bagus. Caramu berwudu menentukan kualitas sholat. Cara wudu menentukan sholat bahkan. Jadi ibu sekalian, nanti di sini akan saya baca sambil nonton aja. Setelah saya bacakan beberapa hal penting syarat fardu batalnya wudu, saya mempraktekkan saya yang wudu, bagaimana wudu itu. Nanti saya di sana dan saya berwudu, ibu-ibu menyaksikan saya berwudu. Jadi lebih enak kalau kita praktek ya daripada teori. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah kepada ulama pengarang kitab, yaitu kitab Syafi'i Al-Ajani. Mudah-mudahan ilmunya barokah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pertama kita akan bahas tentang fardunya wudu. Faslun furudul wudu'i sitatun. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Apa 6 itu? Al-walu, yang pertama an-niyatu, niat. Nawaitul wudu adalah bila hadasil asghari itu ya, yang diucap itu, tapi di hati kita niat. Kapan niat wudu ini? Niat wudu ini nanti saya praktekkan setelah mencuci tangan, ya kan? Mencuci tangan, berkumur, itu sunah-sunahnya. Baru kita niat wudu sebelum mencuci wajah, niat nawaitunya itu. Yang kedua ghuslul wajhi, mengusap atau membasuh wajah. Mana batas wajah itu? Batas wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut sini, ya. Mohon maaf, dari sini rambutnya ini. Kalau yang dibasuh cuma sampai setengah jidatnya sini, maka wudunya menjadi tidak sah. Jadi batasnya wajah itu dari tumbuhnya rambut di sini sampai dagu, dari daun telinga kanan ke daun telinga kiri, ini putar. Itu batasnya wajah. Cuma setengah jidat yang atas nggak kena air, maka tidak sah.
Kemudian asal itu yang ketiga ghuslul yadaini. Asal itu yang ketiga yaitu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Jadi yang ketiga membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain. Mana batas tangan? Batas tangan itu sampai mirfaqain ini siku. Tapi disunahkan melebihi. Kenapa disunahkan melebihi? Takutnya ini nanti tidak kena, maka dilebihkan. Lebih aman dilebihkan di atas siku mirfaqain. Arabiu yang keempat mashu syai' minar ro'si. Jadi mengusap. Kalau tadi ghusl, kalau ini mashu. Ghusl itu membasuh, kalau mashu itu mengusap. Mashu syai' minar ro'si. Jadi mengusap minar ro'si setengah kepala. Jadi setengah kepala sampai sini pun begini. Jadi tangan ini, kedua tangan boleh, satu tangan boleh. Ini mengusap sampai ujung jari ini, sampai minimal kata tengah bulu. Kayak begini. Jadi minar ro'si itu bagian dari kepala. Seandainya ini diusahakan yang kena air itu di atas siku. Karena melebihkan pembasuhan itu sunnah. Nah, ketika ibuku pakai jamnya ketat begini, jamnya tahan air atau pakai cincin itu nanti harus digoyang-goyang ini. Nah, gitu ya. Soalnya ini kadang-kadang ini ada kulit yang pori-pori yang tertutup jam ini sehingga air nggak masuk. Diusahakan sebelumnya baca syahadat. Nah, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena banyak ucapan-ucapan yang menjadikan orang terkena hukum riddah. Riddah itu tanpa disadari dia terkeluar dari Islam. Misalnya apa yang menjadikan terkeluar dari Islam itu misalnya, saya udah ibadah tetap aja susah. Itu dia kena hukum riddah, terkeluar dari Islam. Atau Allah nggak adil, dia terkeluar dari Islam, kena hukum riddah. Maka misalnya ada orang orang kentut diketawain kentutnya orang itu riddah. Makanya sebelum wudu usahakan baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sebelum wudu cuci tangan ini ya. Ini terus udah begitu apa tinggalkan kumur-kumuran ya. Kumurnya 3 kali ya. Hah? Boleh, tapi kalau disunahkannya 3 kali. Jadi 3 kali. Udah kumur 3 kali, apa dilakukan? Hidung tuh paling bagus tuh istinsyak tuh menghirup. Tapi itu kadang ibu ya. Gimana istinsyak tuh? Gini. Istinsyak. Ini 3 kali enggak? Kalau cuma gini aja nggak apa-apa, apa sah nggak wudunya? Sah. Kalau seandainya nggak istinsyak, nggak menghirupnya, maka cukup pakai jari ini. Tetap 3 kali ya. Tetap 3 kali.
Nah, Perih sih. emang perih. Tetap kalau udah biasa sebenarnya Iya. nggak perih. Orang yang biasa istingsak itu dia akan terhindar dari sakit pilek, sinus, sitis. Iya. Kalau biasa istingsak itu kan bersih terus. Makanya orang-orang yang ori-ori itu pasti istingsak. Imam musola saya selalu istingsak. Sudah hidung apa? Kak. Niat dulu. Eh. Ya kan? Sebelum baca nawaitul wudu'a, usahakan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita di dalam kamar mandi itu kan mengucapkan kalimat zikir kan nggak boleh. Maka bacanya di hati. Dalam hati. Kenapa harus bismillahirrahmanirrahim, Ustaz? Karena orang yang mau wudu sebelum niat wudu dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka bukan hanya anggota wudunya yang Allah sucikan, tapi hatinya orang itu juga Allah akan bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgharil warqalillahi ta'ala. Harus basah nih. Ya kan? Ini dari ini tumbuhnya rambut ini sampai kedua daun telinga sampai dagu harus basah. Usahakan pas cuci muka ibu kepalanya jauhkan dari keran. Jangan begini. Kalau begini nanti potensinya tetesan dari muka. Nah, ini. Air dari muka kita jatuh di sini. Maka namanya mustakmal. Wudunya tidak sah. Jadi pas nyuci muka, kepalanya jangan begini. Jauh gini. Jauh. Jadi kan nanti gini. Nah, diangkat ke atas. Nggak akan mustakmal. Angkat ke atas. Tutup ya. Jangan begini, ingat-ingat ya. Jangan dekat. Jadi jauhkan kita dari keran. Setelah itu cuci apa? Basuh tangan. Ini kalau pakai jamnya mahal. Dikit-dikit ini goyang-goyang. Kalau cintanya digoyang-goyang. Ya, sampai sini. Sama 3 kali ya, Bu. 3 kali. Kanan. 3 kali. 3 kali. Terus kepala ya. Kepala itu tadi gitu. Kalau saya gini. Sampai ini ujung jari ubun-ubun ini. Kalaupun dengan cara yang lain tadi begini boleh gini. Ya, ini jempolnya di sini pelipis. 3 kali. Terus apa? Telinga kan? Nah, telinga ini kan ada jalan kelak-kelok ini. Bagaimana caranya? Ini yang jalan 2 jari ini. Jempol sama telunjuk. Jari jempolnya di belakang daun telinga. Ini telunjuknya masuk ke sini. Jalan menyelusuri lika-liku kuping. Udah begini. Ingat-ingat, ini di belakang daun telinga. Ini masukin. Ini dijalanin. Jalanin sesuai dengan jalan-jalan bentuk jalan lika-liku kuping. Gitu. Iya. Iya. Paham ya? Baru kaki, ya kan? Nah, kaki itu kan mata kaki. Usahakan lebih segini. Di atas, soalnya melebihkan pembasuhan itu sunnah. Maka usahakan di atas mata kaki.